Alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulil jalil linnakunna ala sawa'is sabil wa nahana an ikhtilafi wal ikhtirati wa tariqil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, di Senin yang rada mendung ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan panen pengajian Senin. Sebelum memulai, saya ingin mengecek kesemangatan dulu. Subhanallah yaum, subhanallah yaum, wabanatul yaum, wabanatul yaum. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz Dede Tajul Arifin STH, kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah ala ni'amihi dohirata wa batinah, hadisan wa qadiman, wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa qala ta'ala idon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alhamdulillah, puja dan puji haturkan kepada Allah Rabbul Izzati dengan kudrah inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini, detik ini, saya kembali bisa hadir di tempat yang pernah menjadi saksi ana seperti saudara-saudara, adik-adik semua, yaitu belajar di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Alhamdulillah, di sini di tempat yang mungkin ya sudah banyak perubahan, dan insya Allah dengan program-program pesantren yang lebih maju, mudah-mudahan Rijalul God semuanya dan juga Ummahatul God menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Di sini ada orang Bandung, seueur panggilnya orang Bandungnya. Orang Jakarta ada. Orang Rancaikek, kayak Rancaikek. Alhamdulillah. Di orang luar juga insya Allah banyak ya di sini. Rijal God dan Ummahatul God yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan memurojaah sebuah kisah sejarah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, atau pernah mendengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira iwatu iman teman-teman santriwan santriwati PPI 67 Benda, kita coba cek sejauh mana pengetahuannya tentang nama-nama sahabat. Yang pertama Khulafaur Rasyidin, yang 4. Yang pertama siapa?
Abu Bakar apa namanya? Kemudian siapa lagi? 3, 4. Nah, alhamdulillah, jadi 4 sahabat Nabi yang paling utama menjadi Khulafatur Rasyidin, itu yang 4. Kemudian Ustadz mau tanya lagi, ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang 4 tadi sudah disebutkan. Ada yang mau nggak ke depan ke sini? Ada yang berani? Tangan sini. 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah ke dalam surga. Oke, tadi Bilal bin Rabah tambah 4, tambah Bilal bin Rabah 5. Tinggal 5 lagi, siapa? Sa'ad bin Abi 6, tinggal 4 lagi. Bingung, rame. Mendingan ke depan. Ana ngacung berani ke depan. Ahwat atau Ikhwan sok siapa berani. Apa? Ya. Oke, nanti di akhir kita akan sebutkan ya. Sekarang kita akan masuk ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas nama aslinya adalah Malik bin Abi Waqqas. Tetapi di dalam kitab As-Sadul Ghobah karya Ibnu Athir itu lebih populer dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau merupakan sahabat Nabi yang termasuk Asrun Mubassiruna bil Jannah, 10 sahabat yang telah dijanjikan akan masuk ke dalam surga ya. Ketika mereka sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas dijanjikan sebagai orang yang akan menempati surga, tidak membuat para sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi terlena. Saya dapat menjadi ahli surga, tekedah ngapalkeun Quran, tekedah diajar agama, da abdi mah bade ahli surga. Ternyata tidak seperti itu. Rijalul God wa ummahatul God. Sa'ad bin Abi Waqqas justru meningkatkan kepantasan dirinya, bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan menjadi ahli surga. Lalu kemudian beliau menempatkan diri menjadi orang yang memang pantas untuk menjadi ahli surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini selain menjadi ahli surga, beliau ini termasuk jajaran sahabat yang subhanallah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 tergolong sebagai sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Beliau bermimpi bahwa dalam mimpinya melihat bulan berjalan, kemudian dia ikut berjalan ke tempat yang gelap. Lalu di tempat itu bulan menerangi, ternyata di sana kata Sa'ad sudah ada Rasulullah, sudah ada Khadijah, sudah ada Ali, dan sudah ada diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Sa'ad, anna rabi'u, aku ini termasuk orang yang keempat. Dalam riwayat yang lain, anna sadisu, aku yang keenam. Berarti Sa'ad ini orang yang memang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan mereka orang-orang sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun yang pertama kali, minal muhajirin, baik itu dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah,
wal ansor, dan juga orang-orang Ansor yang menerima Rasulullah dan kaum muhajirin di Madinah. Mereka yang pertama kali itu memiliki derajat yang tinggi. Di antaranya wasabiqun al-minal muhajirin wa ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mencoba dengan generasi berikutnya yang mencoba mengikuti kebaikan-kebaikan manhaj keilmuan. Mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada mereka. Jadi yang termasuk wasabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan sahabat, baik itu muhajirin dan ansor, itu mereka punya dua jaminan. Yang pertama adalah radhiyallahu an, pasti Allah ridho kepada mereka. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dalika huwal fawzul adim, itulah merupakan karunia Allah yang sangat besar. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, teman-teman, ketika dia masuk Islam itu tidak mudah. Kalau kita sekarang berislam, tinggal di pesantren, tinggal belajar, tinggal memfokuskan diri untuk berjihad di jalan Allah, dan saya yakin semuanya juga adalah mujahid, para pejuang. Waladina yahrujuna min baiti yatlubul ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang-orang yang keluar rumahnya mencari ilmu semata-mata karena Allah, maka dia ada di jalan Allah. Kalau kalian mati di sini, matinya mati sahih. Jadi jangan ragu, kalian ini adalah orang-orang yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih. Ini merupakan bukan kebetulan, bukan keinginan orang tua, walaupun mungkin keinginan orang tua, tapi hakikatnya Allah menentukan kalian untuk ada di pesantren PPI 67 Benda ini. Untuk apa? Allah memuliakan kalian. Kenapa? Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma. Melangkahkan kaki di jalan Allah, walaupun tadi mungkin setiap hari kalian jalan ke warung, jalan ke kamar mandi, jalan ke tempat tidur, itu setiap langkahnya kata Rasulullah, satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa. Tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas beliau masuk ke dalam Islam, itu ibunya itu adalah orang yang paling membenci ajaran Islam, paling tidak mau mendengar nama Rasulullah Muhammad SAW, sangat membenci. Apalagi kalau tahu bahwa anaknya yang disayanginya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam, alangkah murka. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas mencoba untuk menyembunyikan keislamannya. Dan pada saat itu memang Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyembunyikan keimanannya. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwasanya mereka menyembunyikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada istilah, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Sa'ad bin Abi Waqqas menyembunyikan keislamannya supaya ibunya tidak tahu, ternyata ibunya mencium dia sedang berdoa, sedang munajat kepada Allah yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ketika ibunya melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat itu dia lagi sholat, nggak tahu sholatnya seperti apa. Ketika pertama kali disyariatkan, ibunya marah. Ya. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, apa yang ibu lihat sungguh sangat mengecewakan hati ibu. 9 bulan mengandung kamu justru mengecewakan hati ibumu. Nah, kemudian pada saat itu ibunya itu berjanji kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, bila mana kamu tidak keluar lagi dari ajaran Muhammad, ibu akan mogok makan.
Kirain teh yang mogok makan teh yang sedang demo aja gitu ya. Ternyata ibunya mogok makan. Ibu tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, kata ibunya. Dan pada saat itu tentu Sa'ad sebagai seorang muslim mukmin, dia mengetahui bahwa kewajiban dirinya selain berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, mewajibkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua orang. Ya Rasulullah, bagaimana ini ibuku seharian dia tidak mau makan, menolak. Dia sudah tua, fisiknya sudah lemah. Bagaimana kalau dia mati? Ya. Dan pada saat itu ketika bingung, turun ayat dalam Al-Quran lanjutan surat itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu. Kalau dia mengajakmu, memaksamu untuk antusyrika bi, untuk memusyrikan kembali diriku, untuk menyekutukan aku, fala tutihuma, jangan jangan mentaatinya. Jadi bagaimanapun hormatnya kita kepada orang tua, tapi kalau untuk maksiat kepada Allah, maka apa yang diperintahkan orang tua tidak boleh diikuti. Misalkan begini, Ummahatul God, dia keluar dari pesantren, dikadarkan punya suami, nanti kata suaminya menit tegaul pisan pakai kerudung, terus saya nama buka lah senang gitu. Apakah Ummahatul God akan taat kepada suaminya? Taat nggak? Taat senang. Membuka aurat tidak. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk bila mana dia harus bermaksiat kepada Allah. Tetapi tidak sedikit Ustadz lihat para alumnus, para alumni, dia menikah dengan suami, tetapi suaminya tidak bisa menjadi imam, suaminya tidak bisa membimbing, justru mengatakan kalau kamu begini mentaati agama seperti kuno, tidak gaul. Harusnya menjadi wanita yang sosial naon? Sosialita katanya, keinginan suaminya. Banyak di antara alumni tidak kuat akidahnya. Yang biasanya kalau di pesantren dulu terlihat aurat sedikit saja dia lari karena malu dengan Allah. Takut dengan Allah menjaga auratnya. Ternyata ketika suaminya tidak membimbing dia kepada keimanan, lalu lepaslah jilbabnya, lepaslah rasa malunya. Ya. Jadi fitnah bagi seorang perempuan itu lebih besar. Ya. Begitu pula fitnah buat seorang laki. Apa fitnah bagi seorang laki-laki? Apa? Perempuan. Ya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati an-nisa, kata Nabi. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku ada dalam perempuan. Ketika perempuannya rusak, tidak menutup aurat, tidak memiliki rasa malu, maka hancurlah keadaan sebuah negeri. Betul atau betul? Ya. Makanya kalau nanti di Rijalul God, itu Rijalul God apa artinya? Bapak-bapak yang akan datang. Ustadz Opik, Ustadz di sini para asatid, ada Ustadz Irfan Hilmi, teman Ustadz seangkatan. Ada Ustadz siapa? Hilmi Mubarak, ada Ustadz Hilmi. Ya. Itu semua dulunya Rijalul God, sekarang udah Rijalul An. Sudah jadi bapak. Ini waktunya membuktikan bahwa cita-cita pendidikan dulu menjadi Rijalul God, bapak-bapak yang akan datang, Ummahatul God, ibu-ibu yang akan datang, diwujudkan pada saatnya. Ya. Maka
Rijalul God nanti akan menjadi pemimpin, menjadi imam, dan ummahatul God juga adalah calon ibu-ibu yang akan melahirkan generasi soleh dan soleh. Iwatu iman RG dan UG yang dimuliakan Allah, kembali tadi ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketegasan ayat bahwa tidak boleh taat kepada orang tua, dia mengatakan kepada ibunya, dan tercatat dalam tinta sejarah, ya ummi lau annaki mi'atun nafsin, hei ibuku, andai saja engkau memiliki 100 jiwa, fakharrajti nafsan, kemudian jiwa itu, ruhmu itu keluarkan satu jiwa demi satu jiwa, ma taraktu hadal amro, aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini, perkara Islam. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kepada orang tua. Ya. Tetapi beliau wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah, hei Sa'ad, tolong bergaulah dengan ibumu. Dia mengajak ibunya, ibu tolonglah makan satu suap, satu tetes minum, Bu. Dan akhirnya ketika dia berbuat baik dan ibunya melihat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini betul-betul istiqomah dalam ketauhidannya, akhirnya ibunya mau makan. Ya kalau begitu mah ibu mau makan lagi. Alangkah bahagianya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi setelah mencampurkan dua urusan, pertama dia tetap beribadah kepada Allah, yang kedua dia tetap berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kemudian terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini mengapa dikatakan 10 sahabat yang dijanjikan ke dalam surga? Ternyata dia memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dulu ketika Rasulullah dalam peperangan, Rasulullah mendengar dari tenda ada seorang pemuda yang membawa pedang, dan pedangnya itu menggaris kepada sebuah batu. Lalu Rasulullah bertanya, man fil kharij, siapakah yang ada di luar? Kata Sa'ad, ana Sa'ad ya Rasulullah, aku adalah Sa'ad wahai Rasulullah. Maka Rasulullah yang kagum dengan Sa'ad yang mau meronda untuk Rasulullah, tidak tidur untuk Rasulullah, lalu mendoakan, Allahumma ajib da'wata Sa'din idza da'ak. Ya Allah, ijabahlah doa Sa'ad ketika dia berdoa kepadamu. Lalu kata Nabi, wahai Sa'ad, semenjak saat ini kalau engkau berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Karena Sa'ad ini telah didoakan oleh Rasulullah supaya doa-doanya itu dikabulkan. Ya. Dan benar saja kata para sahabat, kalau para sahabat begitu hati-hati kalau bergaul dengan Sa'ad. Kata sahabat, ingat, kalian jangan sampai melukai hati Sa'ad. Kenapa? Kalau Sa'ad berdoa tentang kalian apalagi keburukan, maka itu pasti akan diijabah oleh Allah. Ya. Dan kata para sahabat, itu pernah terjadi bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas beliau diangkat menjadi seorang gubernur di daerah Irak, ya, di daerah Kufah, dia itu pernah dilaporkan ke Khalifah Umar oleh seseorang. Wahai Khalifah Umar, tahukah gubernur kamu itu seburuk-buruknya gubernur? Kata Umar, ada apa memangnya? Dia itu kalau sholat tidak benar, dia itu sholatnya ngaco, rukunya, sujudnya tidak benar, tidak pantas menjadi seorang gubernur. Kenapa? Karena dulu seorang gubernur itu pasti harus memimpin sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Itu seorang gubernur, seorang pemimpin, ya. Maka teman-teman, pada saat itu Sa'ad dipanggil oleh Umar radhiyallahu an, oleh khalifah. Dia pergi daripada Kufah, pergi kemana? Ke Madinah. Diinterogasi oleh Sayyidina Umar, oleh khalifah, hei Sa'ad,
Aku mendapat laporan kamu sholatnya tidak benar. Kalau benar kamu sholatnya tidak benar, saya pecat sekarang juga kamu jadi gubernur. Coba kamu sholat, bagaimana ruku? Kemudian dia praktek sholat, rukunya, sujudnya. Kemudian kata Umar, benar kamu sholatnya, tapi kenapa orang tersebut mengatakan kamu itu tidak benar? Jadi pada saat itu teman-teman, seorang pemimpin itu salah satu kriteria harus sholatnya harus benar, rukunya harus sempurna. Gimana kalau ruku yang sempurna itu? Lurus punggungnya ya, kepalanya harus gimana? Lurus juga. Kemudian jari-jari tangannya di mana? Di lutut, dirapatkan atau dilenggangkan? Dilenggangkan. Kakinya, jari-jari kakinya harus menghadap kiblat. Ternyata sholat Sa'ad bin Abi Waqqas benar, sujudnya juga benar. Panggil orang tersebut, dipanggil. Kenapa kamu memfitnah orang ini, sahabatku ini? Ternyata aku udah periksa tidak. Wahai Sa'ad, gimana kamu akan membalas apa terhadap orang ini? Kata Sa'ad, aku tidak akan membalas, tidak akan memukulnya, tapi aku hanya akan mendoakannya. Bagaimana doanya? Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umur. Kira-kira kalau teman-teman ada yang mendoakan panjang umurnya, mau atau nggak mau? Sing panjang yuswa, sing panjang umur, mau nggak? Tergantung. Kalau banyak utang sih panjang umur ripuhnya Ustadz. Berarti kan dia sebenarnya didoakan panjang umurnya, bagus itu. Tapi doa yang kedua, wa atil faqrahu, ya Allah, wa fitnatahu, ya Allah panjangkan juga fitnah dan kefakirannya. Sing panjang umur, tapi mudah-mudahan anjeun teh sing panjang kefakirannya, sing panjang fitnahnya, ujian kehidupannya. Nauzubillahi min. Ternyata ketika 30 tahun masa kekhalifahan sudah lewat, di sebuah pasar di Madinah ada seorang laki-laki yang sudah sangat tua, sampai alisnya itu sampai panjang ke sini. Nggak ada ya alisnya sampai panjang itu, kecuali di film-film itu ya. Saking tuanya, berapa usianya kek? Usianya saya itu udah 166 tahun. Tapi yang aneh, dia itu tiap hari di pasar meminta-minta kepada orang, minta ya. Tiap hari itu, dari mulai sajak muda sampai orang tua dia minta-minta. Ada wanita lewat, anehnya itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi, bukannya tobat malah ke apa? Apa bahasa orang sininya? Kalau ada perempuan tuh suka noel-noel gitu. Naonnya genit ya? Ya, nggak tahu bahasa bendanya apa ya. Ketika ada yang bertanya, kek, nah kakek teh sakedeung deui lebat kana kuburan, tapi kalakuan siga kieu. Apa jawaban kakekna? Asobatni dakwatu Sa'din. Kakek seperti ini gara-gara doanya Sa'ad kepada kakek. Ternyata pemuda yang dulu memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau menjadi gubernur pada zaman Umar bin Khattab, sedangkan itu sudah zaman Bani Umayyah, udah 166 tahun, tetapi dia itu masih hidup. Dan dia mengatakan, aku terkena doa Sa'ad, yaitu ya doa tadi, ya Allah dipanjangkan umurnya, dipanjangkan kefakirannya, dipanjangkan fitnah. Makanya doa Sa'ad ini begitu mustajab, ikhwatu iman. Bagaimana, kenapa doa Sa'ad ini bisa mustajab? Kata Nabi, Sa'ad, kamu akan tetap mustajabud dakwah. Doa kamu akan selalu diijabah oleh Allah selama kamu menjaga perutnya dari barang yang haram. Jadi yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terus doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, karena beliau ini selain telah didoakan oleh Nabi, ternyata Sa'ad ini kata Nabi harus menjaga makanan. Dari apa? Dari yang haram.
Apa saja yang haram? Kata para ulama dalam Islam disimpulkan ada 3 hal. Pertama, barang itu jangan mengandung unsur riba. Apa itu riba? Riba itu kelebihan daripada hutang piutang, gade menggade. Itu kalau mengambil manfaat itu riba. Ya, jangan dimakan. Ya. Yang kedua, ada unsur goror. Apa goror? Apa ya, ada yang tahu bahasa Arab goror apa goror? Penipu. Kata Nabi, man gossa falaisa minna, barang siapa yang suka menipu bukanlah golongan kami. Nambut artos tapi itu dibayar. Yang ketiga, gasab, dia mengambil harta orang dengan paksa. Maka semua anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, santriwan santriwati akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Selama apa? Selama menjaga perutnya dari harta yang diharam. Kalau ada makanan yang lain, ya, kalau di Kobong dulu jangan ikut ustad ini dulu. Ada makanan saja, asaan heula, engke bebe janam mah. Kan nggak boleh ya. Apalagi bagi orang yang suka apa? Menghafal Al-Quran. Di sana di sebuah pesantren ada sebuah pesantren sama tahfidz Quran. Itu usianya waktu itu masih sanawiyah kelas 2. Dia sudah hafidz Quran 30 juz. Ustadz tanya, "Nak, kenapa kamu udah ini cepet? Apa kuncinya di pesantren?" Kalau di pesantren aku, katanya, itu kalau mau makan daging, itu dagingnya tidak di pasar, tapi disembelih sendiri. Kenapa? Takut tidak dibacakan bismillah. Suka makan apa saja yang instan-instan? Enggak, kami tidak makan sarimi, indomie. Kami takut ada sesuatu. Jadi karena waroknya, karena kehati-hatiannya, jangankan yang sudah jelas keharamannya, baru yang meragu-ragu pun dia tinggalkan. Itulah kunci kenapa doa kita, hafalan kita suka mudah hilang. Jangan sampai di perut kita ada apa? Harta yang haram. Kalau kita pernah makan harta teman kita, makanan teman kita tanpa sepengetahuannya, segera dihalal. Tolong, waktu kemarin tuh saya makan rotinya. Kemarin tuh saya ngambil, mohon maaf saya ganti. Kenapa? Karena kalau itu kullu lahmin man nabata min haram pannaru aulabi. Setiap darah yang ada dalam tubuh kita dari yang barang yang haram, itu apa yang akan terjadi? Akan dibalas dengan api neraka. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kena doanya. Subhanallah. Kalau kita bisa nggak mustajabu dakwah? Pertama, ya siapa yang mustajabu dakwah? Mereka yang sedang saum. Dulu kalau ustaz di hari ini Senin dan Kamis, banyak yang sudah tradisi di sini santriwan santriwati itu suka rajin saum Senin Kamis. Suka juga Iwa? Masih suka Senin Kamis? Insya Allah ya. Semangat. Kenapa? Karena dengan saum ini doa kita akan diijabah. Yang kedua, doa mereka yang seorang ibu kepada anaknya. Makanya jangan sampai menyakiti hati orang tuh, khususnya ibu. Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Jadi 3 tingkat derajat ibumu daripada ayahnya. Hati-hati dengan doa ibu. Ya. Kalau pulang ke rumah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita berbuat baik adalah kepada ibumu, lalu ke bapamu. Ya. Subhanallah. Nah. Kemudian yang kedua, teman-teman di Jalogod Ummahatul God melihat bagaimana kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan seorang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Beliau ini adalah orang yang pernah ikut perang Uhud. Tahu gak perang Uhud? Tahun berapa perang Uhud terjadi? 3 Hijriah. Bertepatan dengan berapa Masehi? 2022 bukan. 614
24 Masehi. Karena hijrah itu tahun 622 ya. Ditambahkan saja 3 tahun. Dan pada saat itu Rasulullah masih ingat kita dalam perang Uhud. Rasulullah menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang. Rasulullah hanya 700 orang. Kenapa yang awalnya 1.000 orang 300 meninggalkan peperangan? Karena mereka orang munafik. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan perjuangan, itu adalah orang munafik. Apa ciri orang munafik itu dalam hadis? Apabila ngomong bohong, apabila berjanji ingkar, 3 apabila diamanahi khianat. Tuh. Jadi jangan sampai dari sejak kecil kita biasakan kalau ngomong bohong, jangan. Wa idha khosoma pajaro. Dalam satu riwayat lagi dalam Kitabul Jami Bulughul Maram, Ustaz masih ingat dulu para asatidz mengajarkan wa idha khosoma pajaro. Kalau dia bermusuhan dengan teman, dia sulit memaafkan. Cung, di sini ada ya kalau punya masalah sulit memaafkan. Tuh. Jangan, ya harus mau memaafkan. Berapa hari katanya kita diperbolehkan punya masalah dengan 3 hari. Boleh nggak 4 hari kita masih bermusuhan? Tidak boleh. Ustadz, aku sudah 3 kali lebaran tidak pernah tegur sapa. Ini 3 hari, ya, itu nggak boleh, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi salah satu pasukan pemanah. Kata Nabi, al-quwwatur ramyah. Al-quwwatur ramyah, kekuatan pasukan kita ada pada pemanah. Pada saat itu Nabi menunjuk sekitar 50 orang khusus pemanah. Kalau zaman sekarang disebutnya sniper. Yang membawa apa? Ya, senapan yang ya nembaknya itu tepat gitu kan. Kata Nabi, hei para pemanah, tolong jangan turun apapun yang terjadi di bawah. Menang, kalah, kalian jangan turun. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW memimpin peperangan. Ternyata pada saat itu pasukan Quraisy yang dipimpin oleh seorang Khalid bin Walid, belum masuk Islam saat itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid terdesak pasukannya mundur. Nah, pada saat itu kaum muslimin ketika mundur, musuhnya terlihat mundur, mereka langsung melihat apa? Harta rampasan perang. Ada yang meninggalkan kudanya, ada yang meninggalkan untanya, ada yang meninggalkan harta bendanya. Wah, pada ngambil, ini bagian aku membunuh dia, ini ambil. Orang-orang pada ribut mengambil harta rampasan perang, padahal belum dibagikan oleh Rasulullah. Pada saat itulah fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku tadi perempuan. Yang kedua adalah almal, materi harta. Kata para pemanah, wah kalau begini sih ceritanya kita nggak akan kebagian. Orang sabar kayaknya nggak akan kebagian. Ayo kita turun. Akhirnya yang 50 pasukan itu turun ke bawah, ikut ribut mengambil harta ghanimah. Pada saat itu ketika mereka ribut di perang Uhud itu, terlihat oleh Khalid bin Walid, wah mereka sedang lalai. Khalid bin Walid akhirnya dia balik kanan berkeliling dalam sejarah ke belakang gunung Uhud, lalu menyerang tiba-tiba kaum muslimin dengan serangan yang begitu Spartan. Kalau dalam bahasa serangan balik ya bahasa sepak bolanya ya. Serangan balik, akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin kocar kacir. Pada saat itu komando tidak ada. Bahkan banyak yang gugur di dalam perang Uhud. Siapa yang tahu berapa para sahabat yang gugur di perang Uhud? Ada 70 orang. Masya Allah. Termasuk paman Nabi Hamzah. Pada saat itu ada seorang wanita namanya Hindun. Dia punya dendam karena pada perang Badar suaminya dibunuh oleh Hamzah. Dia menyuruh kepada Wahsy, hei Wahsy, itu aku akan merdekakan kamu, aku akan berikan hadiah yang besar kepadamu dengan syarat bunuh Hamzah. Wahsy yang ahli tombak itu dia hanya fokus kepada Hamzah. Ketika Hamzah
sedang lalai, dia lemparkan lembingnya itu tepat ke dalam lambungnya. Dan pada saat itu dia disuruh oleh Hindun bin Utbah, "Hei Wahsy, tolong belah dadanya, bawa jantungnya kepadaku." Dibelah dadanya dan terlihat oleh Rasulullah SAW begitu nestapa, begitu sedihnya Rasulullah pada saat melihat pamannya dibelah dadanya. Diambil jantungnya, diserahkan kepada Hindun. Lalu Hindun mengacungkan, lalu dia menggigit, mengunyah-ngunyah jantung. Nauzubillahimin. Makanya nanti dalam sejarah pada fase Futuh Mekah tahun 8, Hindun datang kepada Rasul, dia meminta taubat, minta Islam. Oleh Rasul diterima taubatnya. Diterima tobatnya, tetapi dengan satu syarat, jangan pernah melihatkan wajahnya kepada Rasul, karena dia tidak sanggup lagi melihat bagaimana kekejaman Hindun kepada pamannya. Pada saat itulah kaum muslimin kocar kacir, 70 syuhada meninggal. Rasulullah terdesak, sampai dalam sejarah ada seorang yang bernama Abdullah bin Qami'ah melemparkan lembingnya kena kepada helmnya atau baju besinya. Tanggalah gigi Rasulullah SAW. Dia menghempaskan pedangnya, memukul ininya Rasulullah. Untung kenapa baju besinya. Dan kata Rasulullah, tidak ada yang lebih sakit daripada pukulan itu yang pernah aku rasakan. Rasulullah terjatuh, dan pada saat itu ada setan berteriak, "Inna Muhammadan qad mata, Muhammadan qad mata, Muhammad telah mati." Pada saat itu yang tinggal pemanah tinggal 2 orang. Siapa dia? Sa'ad bin Abi. Yang satu lagi ada Thalhah bin Ubaidillah. Nabi dia melihat, wah ternyata Nabi masih terlihat napasnya, darahnya bercucuran, giginya itu tanggal kelihatan. Lalu di antaranya ada Abdurrahman bin Auf. Dia gigit itu apa? Besi yang menancap di pipinya, lalu tanggal giginya. Dia minum darahnya Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang mengalir darahku dalam tubuhnya, Allah haramkan dia ke dalam neraka. Pada saat itulah orang-orang musyrik kata Khalid, "Muhammad masih hidup, ayo serang." Pada saat itu kaum kafirin naik ke Gunung Uhud. Rasulullah SAW dibopong oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dijaga di depannya oleh pasukan 2 orang pemanah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Pasukan kafir datang, dia mau membantai Rasulullah, ditakis dengan tangannya Thalhah bin Ubaidillah, jari-jarinya putus. Wah, putus. Dia pun jatuh. Kata Rasulullah, "Tahukah kamu orang yang mati syahid tapi hidup? Dialah Thalhah bin Ubaidillah." Kemudian dia memegang panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. "Hei Sa'ad, demi ayah dan ibuku, aku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku. Tolonglah panahkan panahmu untuk menghujam musuhmu." Wah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang ahli memanah itu, dia hujamkan panahnya kepada orang-orang sehingga Rasulullah terus ditarik oleh Ali ke atas. Dia menahan orang-orang kafir. Pada saat itu ada juga pasukan mau menombak Rasulullah di perang Uhud. Kemudian ada seorang pemuda yang dulunya, wah subhanallah, suka memakai wangi-wangian yang paling wangi di Mekah. Dia membawa bendera namanya Mus'ab bin Umair. Pernah mendengar Mus'ab bin Umair? Ya. Mus'ab bin Umair dia membabatkan bendera Islam itu menghalangi tombak pedang yang akan menghantam Rasulullah. Dan pada saat itu Mus'ab bin Umair tidak kurang daripada 39 pedang dan tombak menancap dalam tubuhnya. Sampai Rasulullah menangis melihat Mus'ab bin Umair, karena ketika mau dikafankan, dia tidak kebagian kainnya. Karena saking, kenapa? Kan orang mati syahid itu Ustaz tidak memakai kain kafan. Benar, yang lain tidak pakai kain kafan, tapi saking rusaknya badannya Mus'ab, Rasulullah tidak tega, pakailah kafan. Ketika kafannya ditarik ke atas, kakinya terlihat. Ketika kain kafannya ke bawah, kepalanya yang terlihat. Kata Nabi, tutuplah bagian kepalanya dan bungkuslah ke bawahnya dengan jerami. Masya Allah. Dan pada saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Nabi, demi Allah,
salah satu pejuang yang menyelamatkan nyawa Rasulullah pada perang Uhud adalah jasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalaulah ditimbang itu kakinya Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, itu lebih berat daripada bumi dan langit kebaikannya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam sejarah orangnya pendek, kemudian kakinya kecil. Dia naik ke sebuah pohon, tiba-tiba ditertawakan oleh sahabat yang lain. Wah, itu lihat kakinya Sa'ad meneletik itu. Nah, mencek bahasa Sunda mah eta sampeanana meni pacer letik cenah. Kata Nabi, "Hus, enak saja kamu ngomong itu." Ya, kalau satu kakinya Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, ditimbang dengan beratnya langit dan bumi, masih berat kakinya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Makanya kalian jangan suka meledek fisik ya. Dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Apalagi dalam Quran ayatnya wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memberikan gelar-gelar yang buruk. Ada orang yang hitam, si naon, si hidung, si poek sama. Nggak boleh, jangan. Aya anu pendek diejek. Wah, mana teh katingali sirahna? Anu jangkung eta tihang listrik nu jangkung teuing. Ulah suka mengej asa barangkali mereka yang kau ejek itu lebih baik daripada kamu. Apakah kemuliaan dari ketampanan? Apakah kemuliaan dari kecantikan? Apakah kemuliaan dari kekayaan? Apakah kehinaan bisa diukur dari kemiskinan? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun kakinya pendek, tetapi jasanya kepada Rasulullah luar biasa ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, teman-teman, disebut oleh para sahabat adalah singa yang tertidur. Walaupun singa sedang tertidur, Ustaz tanya, kamu berani nggak nyolek singa lagi tidur? Mumpung tidur colek singanya. Nanti pas singanya dicolek, pas bangun dia tertawa. Ya. Takut ente. Jadi singa yang tertidur. Mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan singa yang tertidur, teman-teman? Karena dia adalah sahabat yang tidak pernah terlibat lagi peperangan setelah terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Dalam sejarah Islam terjadi fitnah, peperangan. Ali berperang dengan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perang apa? Siffin. Terjadi peperangan antara Nabi dengan Ali dengan Siti Aisyah. Disebut dengan perang Jamal, perang unta. Pada saat itu banyak yang membujuk Sa'ad, tolong kamu ikut dengan Ali. Kamu ini ahli memanah, ayo ikut. Yang benar itu Ali. Kamu tahu kan kata Rasul bahwa Ali kamu akan diperangi oleh orang yang memberontak. Berarti yang benar itu Ali. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, aku nggak mau. Kalau aku ikut perang, aku akan mengalahkan siapa? Mengalahkan teman sendiri. Di dia Allahu Akbar, di itu Allahu Akbar, perang banyak. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mau berperang ketika musuhnya adalah umat kafir. Dialah yang diangkat oleh Sayyidina Umar sebagai apa? Sebagai panglima perang dalam penaklukan Qadisiyah ya, daerah di Irak. Itu pernah diangkat sedang perang. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang penyakit apa? Sedang menderita penyakit bisul. Aduh, kermeriang, kernyeri tanya. Cek Umar, hei Sa'ad, kamu harus memimpin pasukan perang melawan pasukan di Qadisiyah, pasukan Romawi. Aduh Gusti, mencek urang mah iya mana kermeriang, aya bisulan. Dia menunggangi apa? Menunggangi kuda. Bayangkan ku kuda mah kayak gituan. Ketika dia menunggang kuda, kata Sa'ad, demi Allah,
tidak ada yang paling menderita bagiku seumur hidupku kecuali ketika aku menjadi panglima, ketika aku punya bisul. Dia nunggang kuda, Allahu Akbar, tapi rasa sakitnya dia tidak perlihatkan kepada musuhnya. Sugan, aduh gitu. Bayangkan lamun orang muslim, orang teh di depan orang kafir peperingisan. Cek orang kafir teh, panglima lagi geringan gitu geringan. Jadi kata Rasul, jangan memperlihatkan kelemahan di depan musuh Islam. Jangan kalian sedang sakit memperlihatkan kesakitan. Nah, hasanah teu belajar nak poe bieu cek ustad teh teu ngiringan diajar ilmu sorof, teu diajar ilmu nahu cenah abdi nuju tedamang naon, tedamang kutil cenah. Mana kutil alasan. Si AA naon teu diajar ilmu, teu diajar tahfidz. Abdi teh nuju sakit hati cenah. Nuju putus cinta. Cemen. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dia jadi panglima di depan, menjadi panglima yang gagah. Dia memimpin pasukan padahal katanya dia sedang sangat bayangkan. Di tangannya Irak kekuasaan Romawi jatuh dan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun beliau itu berjuang, sisa pedangnya ada di mana-mana, tetapi mautnya dia meninggal di atas kasur. Keberanian tidak menyebabkan kamu cepat mati. Ketakutan tidak menyebabkan kamu jauh dari kematian. Mendingan milih mana? Iskariman Aumut syahidan. Apa artinya? Hidupmu ya atau mati syahid. Ya. Itu dia Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman. Dan dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah berekspedisi ke mana? Ke Cina. Dialah orang yang pertama menyebarkan Islam di Cina. Di Cina itu ada sebuah daerah namanya Kanton. Di sana itu ada sebuah masjid diberi nama Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia itu yang pernah mengislamkan orang Cina. Dan di sana juga ada makam, tapi konon makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dalam catatan sejarah, makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih kuat pendapatnya ada di pekuburan Baqi di Madinah. Tidak bertentangan, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah beliau ke Cina menyebarkan Islam. Lalu pas pulang ke Madinah menjadi gubernur, beliau meninggal. Jadi walaupun pejuang, itu ternyata meninggalnya di atas kasur. Jadi jangan takut dengan apa? Jangan takut dengan berjuang di jalan Allah. Takut mati. Justru kalau kita takut mati, penyakit umat akhir zaman. Apa umat akhir zaman? Kata Nabi, al-wahn. Umat akhir zaman penyakitnya adalah al-wahn. Apa al-wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati enggak? Benar. Allah. Coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, subhanallah ya. Nah, inilah kisah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sebelum ditutup, Ustadz mau bertanya, 10 sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga tadi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa lagi? Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. 5 Bilal bin Rabah. 6 Sa'ad bin Abi. 7 yang ketujuh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang ke-8 Abdurrahman bin Auf. Yang ke-9 Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 tadi yang ikut memanah siapa? Tolha bin Ubaid.
dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan juga bahwa Zubair bin Awwam. Teman-teman, ya pada hari ini edisi bercerita ya, bercerita tentang sejarah Islam. Sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mudah-mudahan Ustaz doakan kalian menjadi generasi-generasi Islam ke depannya yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Salam hormat dari Ustadz kepada para asatid yang ada di benda. Mudah-mudahan semuanya kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.